warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Nursita dari Program Studi Administrasi Keuangan dengan NIM 200803102019. Di sini saya dari kelompok asuransi akan menjelaskan sedikit materi mengenai asuransi. Sebelum menginjak ke materi inti yang akan saya jelaskan, lebih baiknya kita mengetahui sedikit tentang apa itu asuransi. Dalam kehidupan sehari-hari selalu ada resiko yang mengintai. Risiko-resiko tersebut antara lain seperti sakit, kecelakaan, dan kehilangan harta seperti karena kebakaran, pencurian, hingga bencana alam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, asuransi adalah pertanggungan perjanjian antara dua pihak. Sementara, pengertian asuransi dikutip dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yakni perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis yang menjadi dasar bagi pemerintah premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan dalam bentuk mengganti atau mengurangi kerugian. Dengan demikian, mengasuransikan sesuatu seperti jiwa, harta, dan sebagainya adalah menyerahkan atau membagi kerugian kepada perusahaan asuransi. Ada beberapa istilah dalam asuransi, seperti polis dan premi. Polis asuransi adalah dokumen legal yang menjadi kontrak tertulis antara pemegang polis dan perusahaan asuransi sebagai penanggung. Lalu, premi asuransi adalah kewajiban yang harus dibayar tertanggung kepada pihak asuransi sebagai jasa pengalihan risiko sesuai dengan perjanjian yang tertera dalam polis. Namun, selain memiliki manfaat dan kelebihan, asuransi juga memiliki kekurangan, yaitu dana bisa hangus apabila premi tidak dibayar. Setiap asuransi pasti memiliki sistem dana hangus. Jadi, kalau kamu berhenti membayar premi tiap bulannya, otomatis dana yang kamu bayarkan sebelum-sebelumnya akan hangus dan kamu tidak bisa melakukan klaim. Yang kedua, ada sebagian dana premi menjadi keuntungan perusahaan. Berkaitan dengan poin sebelumnya, pembayaran yang berhenti di tengah jalan membuat pembayaran yang sebelumnya kamu lakukan jadi hangus. Itu membuat kamu tidak bisa melakukan klaim. Alhasil, dana premi yang kamu pernah bayarkan sekarang akan menjadi milik perusahaan asuransi. Nah, itu dia penjelasan awal mengenai materi asuransi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi inti yang saya presentasikan, yaitu kelebihan atau manfaat asuransi. Yang pertama adalah materi manfaat asuransi. Manfaat asuransi yaitu ada rasa aman dan perlindungan. Yang dimaksud rasa aman dan perlindungan yaitu polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari resiko atau kerugian yang mungkin timbul. Bila terjadi resiko atau kerugian tersebut benar-benar terjadi, pada pihak tertanggung berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Yang kedua, ada pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, yaitu prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh yang tidak besar dalam asuransi tersebut. Untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Semakin besar nilai pertanggungan, semakin besar pula premi periodik yang harus dibayar oleh tertanggung. Yang selanjutnya berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan, yaitu premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga premi yang dibayarkan dan juga bonus.
sesuai perjanjian dari dua belah pihak. Manfaat yang selanjutnya ada membantu meminimalkan resiko. Yang dimaksud membantu meminimalkan resiko yaitu resiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan pada penanggung dengan imbalan. Manfaat yang kelima ada membantu meningkatkan usaha, yaitu investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan resiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam sebab seperti pencurian, kebakaran, kecelakaan, dan lain sebagainya. Manfaat yang terakhir ada membantu mengatur keuangan karena pihak penyedia layanan jasa asuransi ini akan menyediakan ganti rugi. Materi selanjutnya ada keuntungan bagi perusahaan asuransi. Keuntungan yang pertama bagi perusahaan asuransi yaitu premi yang diterima. Pertama adalah dengan menarik lebih banyak uang dari nasabah dengan cara menaikkan premi. Jumlah premi ini kemudian yang akan diputar di berbagai instrumen investasi. Perusahaan tersebut punya trik sendiri agar tak terlihat menaikkan premi. Salah satunya adalah dengan membuat jenis asuransi berdasarkan tingkat premi. Manfaat yang kedua bagi perusahaan asuransi adalah investasi ke produk keuangan. Ini adalah cara yang paling umum dipilih perusahaan asuransi di Indonesia. Perusahaan menjual asuransi melebihi nilai yang diperlukan. Kemudian perusahaan asuransi meminjam uang premi yang disetor para nasabahnya untuk kemudian menginvestasikan ke berbagai produk keuangan seperti saham, retail, dan obligasi. Praktik meminjam uang nasabah ini tentu sangat menguntungkan karena industri asuransi dapat menghindari bunga yang bisa diterapkan perbankan kepada debiturnya. Manfaat selanjutnya ada alat penyebaran resiko. Resiko yang seharusnya dibebankan pada tertanggung ikut dibebankan juga penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan. Selanjutnya ada menciptakan insurance fraud, yaitu insurance fraud adalah selisih antara premi yang dikumpulkan oleh perusahaan asuransi dengan klaim yang harus dibayarkan pada nasabah. Mirip seperti laba, namun jika laba perusahaan dihitung tahunan, float dihitung setiap bulan. Float ini kemudian akan dimanfaatkan untuk sejumlah investasi ke sektor lain demi mencapai keuntungan tambahan. Manfaat yang terakhir bagi perusahaan asuransi adalah menawarkan premi kelompok. Trik lain industri asuransi mendapat keuntungan adalah dengan menawarkan premi kelompok dalam jumlah besar dan premi lebih murah dibanding pembelian asuransi secara individu. Biasanya praktek semacam ini ditawarkan ke berbagai perusahaan dengan karyawan ratusan, sehingga perusahaan bisa mendapatkan premi yang lebih murah untuk para pekerjanya, namun berharap mendapatkan manfaat besar. Premi kelompok juga bisa menjadi pembeli jangka panjang, sehingga perusahaan asuransi bisa mendapatkan laba pasti untuk beberapa tahun. Nah, itu tadi materi mengenai manfaat asuransi dan manfaat asuransi bagi perusahaan asuransi. Hingga saat ini, bahkan dengan kebutuhan pribadi, seperti misalnya asuransi bencana, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan asuransi kendaraan, dan lain sebagainya. Dengan mengikuti program asuransi ini, artinya Anda sudah menyiapkan masa depan dan meminimalisir kerugian di masa yang akan datang. Itu tadi penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.